Saat ini tim telusur berada di kawasan Jakarta Timur. Dan hari ini tim telusur berkesempatan mewawancarai seorang petugas keamanan yang berprofesi sebagai penjaga perumahan elit. Banyak kejadian-kejadian mistis dan aneh yang dialami oleh Pak Agus, seorang security yang sudah bekerja selama 24 tahun. Mulai bertemu dengan sosok astral hingga diteror dengan sosok yang menyeramkan. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Nama saya Agus, bekerja sebagai anggota pengamanan di salah satu perumahan di sekitaran Jakarta Timur. Masa kerja 24 tahun. Saya mulai kerja tahun 1999 itu sebagai anggota biasa. Ya, setelah ada pergantian pengurus, kemudian entah dari penilaian apa ya tiba-tiba saya diangkat menjadi salah satu komandan regu. Boleh nggak sih Pak, Bapak ceritain sedikit latar belakang dari komplek yang ada di Jakarta Timur ini Pak? Ya memang dahulunya itu komplek tersebut bukan daratan tanah biasa. Artinya bentuknya adalah rawa terbesar di sekitar komplek tersebut. Tiba-tiba ada pembangunan jalan, kemudian ya terpisahlah gitu. Artinya terpotong oleh jalan tersebut sehingga dijadikan perumahan. Selama Bapak kerja nih selama 24 tahun, ada kejadian-kejadian apa aja sih Pak di komplek tempat Bapak jaga? Ya kalau masalah kejadian sih banyak ya Mas. Di antaranya ya pencurian, penjamretan, itu sudah jelas ada. Karena apa? Ya dulu awalnya komplek kita ini terlalu terbuka, masih banyak pintu-pintu darurat, pintu tikus gitu kan. Nah ini yang membuat kriminal masuk ke wilayah kita ya seperti itu. Ada saja. Tidak ada yang namanya di komplek sekelas pengamanan yang masih dipegang hanya security, tidak ada kejadian, itu tidak mungkin ya. Pasti ada. Tapi untuk saat ini gimana kondisi sekarang Pak? Oh kalau sekarang sudah boleh dibilang 98% aman. Bapak punya pengalaman mistis gak sih Pak di komplek yang Bapak jaga ini Pak? Kalau ditanyakan masalah mistis, ya nggak sedikit. Pastilah. Wong yang kerja hanya 1 tahun, 1 bulan aja pasti ketemu dengan yang namanya mistis ya Mas ya. Boleh dikasih nggak Pak sedikit kisi-kisi nih Pak, pengalaman mistis apa yang Bapak pernah alami di komplek ini Pak? Ya ada satu kejadian ketika tengah malam jam 3 pagi. Nah itu ada satu kejadian yang menurut saya itu pribadi sangat menyeramkan gitu ya. Karena memang posisinya bertabrakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam nih Pak kita sekarang Pak ya. Pak Agus, ini kan kita sekarang udah berada di komplek nih Pak ya. Salah satu komplek yang berada di daerah Jakarta nih. Siap. Dan komplek ini juga kan jaraknya tuh deket banget dengan tol Jakarta Cikampek Pak ya. Siap. Nah saya mau tanya untuk lokasi yang pertama ini nih Pak, rumah ini. Kalau untuk rumah ini dulunya rumah siapa dan ditempatin sebagai apa Pak? Ya kalau rumah ini sih sebetulnya pemiliknya ada ya Bang ya. Pemiliknya ada. Tetapi semenjak dibeli dan semenjak diproduksi ini belum pernah sama sekali ditempati. Jadi hanya sekedar untuk invest saja.
Udah berapa lama rumah ini ada di sini, Pak? Diperkirakan kalau dari tahun 87 lah kita ambil. Nah, kita tinggal hitung majunya aja gitu. Lumayan ya, hampir Lumayan sekitar lama. 20-an lebih lah, Pak ya. 20 lebih. Kalau untuk di lokasi ini khususnya nih, Pak, di rumah ini, pernah ada kejadian mistis apa nih yang dialami oleh Bapak atau warga sekitar nih, Pak? Ya kita nggak usah jauh-jauh dari salah satu karyawan tukang sampah kita aja, itu siang. Itu ketika dia mau buang air kecil aja masuk, nah itu ada sepasang kobra, Pak, memberikan penampakan. Nah si tukang sampah tuh batal, nggak jadi, malah akhirnya dalam waktu 1 minggu sakit. Oh, jadi di rumah ini ada Sepasang. sepasang ular kobra yang dipercaya menunggu lokasi ini, Pak. Siap. Sakitnya berapa lama tuh, Pak? Itu 1 minggu ya, Pak? 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu. Itu hanya diliatin aja, Pak? Iya, hanya diperlihatkan aja. Saya juga pernah mendapat info nih sebelumnya. Di depan komplek ini pernah Siap. ada sebuah kejadian kecelakaan bus Siap. yang memakan korban jiwa sebanyak 40 lebih orang. Itu benar nggak, Pak? Betul, betul sekali. Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi dulu itu sebelum jalan tol ini ada 2 jalur, hari itu hanya 1 jalur ya. Tol Jakarta Cikampek. Nah itu adu banteng antara salah satu bus dengan mobil tangki. Dan itu ya korbannya meninggal semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat kejadian, Pak Agus melihat sendiri atau gimana nih? Kebetulan pada saat itu saya sedang off kerja, jadi ya sempat melihat ke sana ya, Bang. Sampai yang namanya boleh dibilang jeroan manusia itu berantakan, Pak. Sudah kaki tertukar, tangan tertukar itu, Pak. Itu jadi posisinya bus dengan truk. Dengan tangki. Truk tangki ya, Pak? Truk tangki. Korbannya hampir 40. Hampir 40 kurang lebih lah. Saya dengar lagi nih berita yang saya dapat juga. Setelah kejadian kecelakaan maut ini, banyak sering terjadi gangguan-gangguan dari hal-hal gaib nih. Bener gak sih, Pak? Ya bukan hanya saya pribadi, mungkin teman-teman saya juga ya banyak lah gitu yang menemukan ini jenis ini. Karena memang boleh dibilang auranya ini masuk ke kita semua, Pak. Karena jaraknya dekat sekali. Terlalu dekat sekali. Hanya 20 meteran. 20 sampai 50 meter. Iya. Gitu. Kemudian di sini kan katakan banyak ya, maaf, seperti ini keadaannya. Tidak ditinggali, hancur. Jadilah base camp mereka. Pak, boleh diceritain nggak, Pak, kronologis awal kejadian bisa sampai terjadi kecelakaan maut ini, Pak? Ya jelasnya sih itu kalau nggak salah mobil dari arah utara ya ke selatan, ya paling tidak itu arah dari Jakarta menuju Cikampek. Nah itu lawannya dari Cikampek arah Jakarta. Adu banteng aja gitu, Bang. Jadi betul-betul adu banteng, digiles itu mobil, Bang. Kalau itu betul-betul hancur lebur gitu, gepeng itu mobil. Sebelah habis. Berarti dari kejadian itu dipastikan semua korbannya meninggal di tempat. Tidak ada yang hidup satu. Tidak ada. Ya gimana sih? Ya boleh dibilang kaleng kerupuk digiles gitu. Gepeng itu, hancur lebur itu mobil. Pernah ada nggak sih, Pak, orang yang diganggu dengan? Oh, ada. Kayak gimana ceritanya, Pak? Banyak sekali ya. Pengguna jalan terutama di jalur luar kita ini. Ya selalu ada, seperti hewan dipotong, kemudian ketemu tanpa kepala, gitu. Dan itu ya saya alami sendiri. Yang Bapak alami seperti apa, Pak? Ya yang saya alami ya itu. Ketika saya tempo hari masih anggota, belum seperti Dandu sekarang ini gitu.
Itu ketika turun dari depan itu, dari pos depan ke sisir sini ini jam 3 pagi. Namanya cukup lelah dari depan karena kita kan buka tutup portal. Kemudian turunlah jam 3 pagi ke pos tersebut, ke pos anak. Dalam kondisi lelah, ngantuk. Ya tidur ayam. Nah, tetapi di telinga ini terdengar, bangun, lu tuh ada yang ngeliatin, bangun. 1 sampai 3 baru yang saya bangun. Nah yang ketiga nih saya bangun. Begitu saya melek tabrakan bang, dia tuh lagi lihat ke atas, saya lihat ke bawah. Coba kayak gimana bayangin? Sosoknya seperti apa, Pak? Hancur, hancur. Itu saya udah nggak pikir apa-apa, itu hanya cuman ingat astagfirullahaladzim, astagfirullah sambil lari gitu. Mungkin kalau yang denger ya entah siapa, atau ya jam 3 kan mungkin orang sudah ada yang bangun tapi nggak keluar rumah bang. Mungkin pikirannya itu security gila kali. Padahal kita dalam kondisi ketakutan. Jaraknya dekat banget Pak. Sangat dekat, itu antara dia dengan saya hanya 20 cm. Tadi kan sebelum kita syuting nih ya, Siap. di belakang kamera kan kita sempat ngobrol banyak nih. Siap. Nah kalau untuk kejadian yang security tol, pengamanan tol, Siap. ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa, dasar sungai, itu gimana ceritanya Pak? Ya ini kalau nggak salah itu tahun 80-an ya. Sudah di atas 80 lah. Jadi dia pengamanan salah satu proyek jalan. Entah mungkin ada keributan dengan garong atau bagaimana, mau mencuri barang atau besi yang sebagainya dah gitu. Ya sampai jadi korban. Artinya dimasukkan ke dalam sungai dalam kondisi diberikan bandul agar tenggelam. Nah itu kalau tidak salah setelah 1 minggu ya. Putus pengikatnya baru nimbul kambang. Dan itu pun bang, ya sama aja kita melihat kambing guling apalah gitu. Itu kalau kita ambil pakai tangan tuh copot dagingnya. Ini kejadian yang sangat memilukan sekali Pak. Iya. Ada seorang petugas keamanan jalan tol yang ditemukan dengan kondisi Sudah tidak bernyawa. jadi itu anggota tubuhnya diikat dengan batu, Iya. bukan batu ya Pak, dengan tali Pemberat lah. pemberat, lalu dicemplungkan ke dalam sungai. Dan imbasnya pada saat ini pun masih terjadi untuk anggota kawan-kawan kita. Imbas yang dimaksud seperti apa nih Pak? Kalau lagi keluar bang, ada itu tanpa kepala bang. Seperti mempergunakan baju hitam semua, tapi tanpa kepala. Pernah ada melihat Pak? Ada. Anggota Bapak atau siapa nih? Kebetulan salah satu anggota ya yang sudah resign dari sini. Kemudian ada juga orang bangunan yang melihat juga. Makanya tempo hari kita punya sistemnya kan gini, Pak. Kalau ada anggota baru, ya uji cobanya di sana, Pak. Mampu tidak? Terjadi bang. Itu hanya 1 minggu kekuatannya. Karena memang cukup berat godaan. Berarti memang lokasi itu dijadikan tempat untuk melatih Anggota baru. Mental dan fisik dari anggota yang baru nih Pak. Sampai sejauh mana? Pernah ada yang sampai lulus nggak? Ada yang cuma 2 minggu ya. Padahal perjanjian 1 bulan. Tapi cuma 2 minggu lari. Resign, baru dia keluar cerita. Gini, ini ketemu ini. Ya sudah. Pada saat resign baru dia berani menceritakan. Baru dia berani menceritakan. Itu cerita gimana Pak? Ya kalau menurut dia itu ya bukan hanya satu makhluk. Yang hancur ada, yang tanpa kepala ada, yang bolong badannya juga ada. Makanya kalau yang namanya security itu nggak dimanapun tetap ada dilemanya. Suka dukanya ya itu.
Oke, bagus. Masih ada nggak nih pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Bapak sendiri atau anggota Pak Agus? Ini malah baru-baru terjadi. Ya boleh dibilang anggota saya ini cukup mumpuni lah. Masih muda, masih di bawah 50 tahun. Mentalnya baja. Ada salah satu pos keanakan. Saya juga bingung. Orang ini kemampuan adaptasi dengan lingkungannya bagus gitu. Artinya dengan gue ini bagus, biasa, berani lah. Tetapi ketika dalam waktu dekat ke sini nih, nah itu udah mulai lari gitu. Nah, saya kan mempelajari ada apa. Karena kami punya semboyan. Ketika anggota sudah mulai berlari dari plotting yang sudah ditempatkan dia berlari, nah ini kita wajib curiga. Ada apa? Kok biasanya berani, tiba-tiba dia lari. Gitu. Cuma saya kan tidak bicara seperti itu terhadap anggota. Saya pelajari. Nah, 1 kali, 2 kali, ketiga kali terbuka. Oh ini kejadiannya ini. Oh ini kejadiannya ini. Apa nih kejadian yang dialami nih Pak? Jadi gimana sih layaknya manusia normal itu menimpuk, melempar. Ada suara tapi tanpa benda. Bayangkan. Tapi saya kan selalu memberikan motivasi. Jangan tertipu dulu, saya bilang. Mana tahu itu orang iseng yang mau jahat terhadap lingkungan kita. Ayo bersama kita selusuri. Ternyata benar. Oke, pindahkan plotnya, ganti. Anggota ini di plot yang kamu. Sweet. Saya tukar. Sama bang. Sama. Makanya satu anak pos itu sekarang udah sering ditinggal. Sudah kewajiban sebagai komandan regu. Paling tidak harus sering kali mengisi. Cukup berat bang. Cukup berat. Jadi di lokasi perumahan ini ada salah satu anak pos di mana lokasi ini sering terjadinya apa ya, gangguan yang dialami oleh petugas keamanan seperti apa ya Pak? Siap. Lebih ke arah suara-suara ya Pak? Ya suara. Dan timpukan ya Timpukan. Nah, kalau untuk penampakan jarang di situ ya, keanakan situ. Memang di sini ada 3 pos anakan yang sering ada kejadian. Ada tempatnya merah dan putih, ada base campnya. Maaf kata, ada juga yang tidak ini gitu, rata. Wajahnya rata? Ada. Kalau untuk yang merah putih ini maksudnya gimana nih Pak? Ya kuntilanak bang. Oh, jadi di pos itu dihuni oleh sosok kuntilanak merah dan putih. Dan banyak juga nih ya driver-driver ojol yang saya lihat hilir mudik nih dari tadi sore nih. Pernah ada nggak sih kejadian yang dialami oleh driver ojol Pak? Banyak. Kita kasihannya gini bang, kadang-kadang mereka kan menerima apa disebut GoFood ya. Mereka mengantar makanan. Nah itu suatu ketika kalau nggak salah di tahun 2002 pertengahan. Baru ya bang, baru sekali. Itu dia ngantar makanan. Antarkan makanan ke rumah tersebut. Setelah kembali dari rumah tersebut itu apa yang ditemukan? Ada di salah satu lingkungan juga. Dia temukan pocong bang. Pocong Pak? Duduk di ayunan. Makanya saya bilang, jadi kita tidak mengatakan, oh ini terang, oh ini zaman modern, tidak. Pada saat kejadian si ojol ini laporan ke Bapak atau gimana nih? Waduh, itu luar biasa. Awalnya kita curiga, apa sih yang terjadi terhadap orang ini? Hanya portal, tutup. Setelah tutup berhenti, itu nggak langsung bicara. Jadi kayak orang terpaku gitu.
Diam lama sekian menit. Anggota, tolong ambilkan air, kasih minum. Biar dia bicara dulu apa yang terjadi. Yang kita khawatirkan adalah bang, takutnya ada orang yang tidak-tidak. Atau dia diancam. Gitu. Makanya setelah dia sadar betul, kembali lagi baru ada apa? Apa yang terjadi? Ini pak, saya ini ngantar makanan ke blok ini, nomor ini. Ngantarnya tidak ada masalah, ketika pulangnya baliknya itu ada pocong Pak Diayunan. Di mana? Kita spontan. Tetapi ketika kita yang datang ke sana, nol besar bang. Karena bukan kita yang dituju, bukan kita yang harus melihat. Orang baru ya Pak? Ya namanya ojol kan orang dari mana tahu lah gitu. Seringkali driver taksi, gokar. Seringkali kalau di wilayah kita nih hanya berputar arahnya ke depan, tapi nanti dia datangnya ke belakang lagi. Jadi sulit sekali tuh untuk arah keluar tuh sulit. Padahal secara logika orang tuh kan mempelajari masuknya lewat mana, dari kanan berarti arahnya ke kiri putarannya. Tapi banyak terjadi. Hanya berputar. Sampai kita tuh udah, oh ini mesti kena gangguan ini. Kita berhentikan. Kenapa Pak? Pak saya mau keluar. Oh sudah, pantas sudah 3 kali berputar tapi tidak tahu keluar. Oke, jadi logikanya nih Pak ya. Tadi Bapak bilang sempat 3 kali mutar. Iya. Berarti dia melewati Bapak nih. Iya. Tapi apa dia sadar nih melihat Bapak atau nggak Justru melihat? gini ya Bang, makanya saya bilang tadi. Ketika seseorang sudah dihipnotis oleh makhluk, nggak bisa Bang. Oke. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Karena terjadi pada diri saya, bukan hanya pada orang. Jadi kalau saya itu bukan katanya gitu. Karena memang saya alami. Bagus, saya mau balik lagi bertanya soal kejadian yang kecelakaan maut di pinggir tol. Siap. Setelah kejadian, itu kan banyak korban jiwa nih Pak. Siap. Pernah ada selamatan nggak sih Pak? Atau apa ya, kayak pengajian gitu untuk mengenang arwah korban yang ada di situ? Oh gini, itu selang 1 minggu ya, 1 minggu 2 minggu lah itu perkiraan sekitar 2 mingguan itu langsung pelaksanaan. Kalau orang-orang yang ini sih ya selamatan lah gitu ya Bang. Itu sampai dipotongi hewan berupa sapi ya Bang. Kalau nggak salah 6 ekor. 6 ekor 6 sapi. ekor sapi. Impact-nya apa nih Pak setelah kejadian dipotong 6 ekor sapi? Pasti Ya, ada kelanjutannya nggak sih? artinya ya berkurang lah ya gitu. Berkurang. Kemudian tidak lama lagi langsung dibuatkan 1 jalur. Oke. Jadi 2 jalur. Awalnya dulu kan 1 jalur Bang. Jakarta Cikampek itu. Makanya sampai terjadi tragis seperti itu. Oke, paling karena lokasinya deket nih Pak ya, Ya, dengan kita titip Al-Fatihah kali Pak ya. Ya. Semoga almarhum dan almarhumah yang meninggal di siap. lokasi kecelakaan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Di lokasi ini kan lumayan luas, bukan lumayan lagi, bisa dibilang luas. Luas. Selain di lokasi ini, masih ada nggak tempat-tempat yang bisa dibilang angker dan ada kisah mistisnya nih Pak? Ada. Di mana Pak? Ada di pos anak belakang. Itu pernah terjadi kejadian apa di sana? Kalau di situ sih saya terus terang Bang, saya juga belum sampai mental saya buat menetap jaga di situ. Karena memang kita jangankan ketemu ya. Ketika kita masuk ke aura situ aja udah panas itu pos. Dan seringkali ketika kita duduk di pos itu mesti kita nggak sendiri Bang. Kiri kanan tuh ada perempuan. Makanya saya bilang hawa panas itulah karena kita diapit gitu. Kiri kanan. Suatu malam itu tiba-tiba padam. Nah, ini padam lampu gelap semua. Saya pikir tuh orang membuat bakaran gitu ya. Karena
kalau ada korsleting dari listrik atau apa, tidak mungkin karena kondisi padam gitu. Itu naik bang, awalnya segede kepel, itu naik. Dan begitu ketinggian sudah di atas 20 meter itu berubah segede helm bang. Kita penasaran, apa sih sebetulnya ini? Kita kejar itu. Saking bodohnya saya karena belum mempunyai pengalaman tentang hal itu. Tentang apa sih sebetulnya yang bisa terbang tuh. Mainan atau apa? Maka itu ikutin. Setelah turun di pos yang saya bilang itu, pos Anakan yang sering ditemukan, itu turun bang, bang. Di belakangnya ada kolam dan ada penunggu, ada penunggunya tuh manusia, ada seorang kakek lah tinggal di situ. Cuma saya sempat ingat, ini kalau nggak salah Banaspati, link masuk. Biasanya kalau dia turun ada yang meninggal. 2 hari bang, meninggal tanpa diketahui sampai busuk. Oh, si kakek ini pak meninggal 2 hari busuk tanpa diketahui orang. Seketika saya langsung merinding. Luar biasa bang, luar biasa. 2 hari ditemukan dengan kondisi sudah membusuk. Sudah membusuk. Dan itu ada salah satu pohon yang kena jatuhan Banaspati itu hangus seketika. Bukan katanya. Cuma saya dibodohi sama orang yang ngerti. Yang namanya jangan coba-coba Banaspati lo kejar. Ketika dia berbalik, lu yang jadi keluar. Lu yang akan dimakan. Saya pengen sedikit bertanya nih, mungkin Pak Agus punya jawabannya nih. Siap. Kalau untuk Banaspati ini, Pak, yang terjadi di lokasi ini itu kiriman atau benar-benar makhluk gaib nih Pak? Jadi kalau ini kan ada beberapa versi ya bang dari orang yang mengerti masalah senjata atau disebutnya barang-barang yang pusaka-pusaka keramat lah. Itu kebanyakan yang namanya Banaspati orang mengatakan adalah senjata keraton bang. Oke. Entah itu pernah dipegang seseorang kemudian tidak dikembalikan, atau minjem tidak dikembalikan, atau mungkin juga orangnya meninggal dia tidak dikembalikan atau tidak diwariskan. Jadi ya kalau orang bilang ngayap lah gitu keluar jadi dari. Jadi lepas liar gitu ya Pak? Lepas liar. Nggak terkendali ya Pak? Ya. Tadi kan Pak Agus bilang di lokasi itu kan ditinggal oleh seorang kakek. Siap. Setelah kakek ini meninggal, rumahnya sekarang dihuni oleh orang lain atau masih kosong Pak? Ya sudah dibongkar ya bang. Sudah dibongkar? Sudah dibongkar, itu sudah 3 tahun kemudian tidak terurus, tidak terawat. Ya kita juga tidak nyaman karena banyak binatang yang inilah liar gitu. Akhirnya ada salah satu kawan yang dekat dengan komplek ini, akhirnya dia mau merawat, dirapikan, dibuat pemancingan. Oke, Pak Agus, saya pengen tahu nih Pak Agus nih, suka duka Bapak menjadi seorang security nih gimana nih Pak? Ya kalau masalah suka duka ya kita gimana ya bang? Ya pahit harus kita telan, manis apalagi. Nah masalah suka duka terkadang ketika anggota lelah, istirahat, ketiduran, itu paling tidak kita harus rajin kontrol bang. Paling tidak membangunkan. Yang kita khawatirkan adalah ketika ada oknum, orang jahat katakan, ketika ada pengamanan atau ada orang, kan paling tidak dilumpuhkan dulu bang. Makanya kita coba, ayo bangun, cuci muka atau ngopi dulu. Bagian dari suka duka, kadang ya kita alami. Ketika sedang jalan, tahu-tahu ini motor berat, padahal ban nggak kempes, nggak apa, badan dingin, merinding. Ya ini udah kita ngerti, Aduh ini kacau. Nah, kalau udah seperti itu ya kita cari tempat yang agak terang. Oke Pak Agus,
terima kasih banyak nih sekali lagi nih Pak Agus Siap, ya. Bang. Siap. Sudah mau berbagi pengalaman Siap. saat bekerja sebagai security ya Pak ya. Siap, Pak. Di komplek yang terbilang megah dan Luas ini Pak ya. Luas, cukup luas. Semoga nih Pak Agus kedepannya nanti Pak Agus bisa sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Dijaga kesehatannya Allah Subhanahu wa taala biar Pak Amin. Agus bisa tetap bertugas dan bekerja untuk menghidupi anak dan istri di rumah Pak Agus. Amin, amin. Salam juga buat keluarga di rumah Pak Agus. Amin, Semoga Bang. sehat selalu. Siap. Ada pesan nggak buat anak istri di rumah nih Pak? Ya kalau saya pesen si Bang ya gini. Jadi jangan menganggap semua pekerjaan itu enak. Apapun bentuk kerjaannya itu ada resiko. Artinya yang saya dalami adalah kalau saya seorang security, seorang pengamanan, jangan sampai anak dan keturunan saya jangan seperti saya. Artinya apa? Cukup saya dah yang ngejalanin kayak begini, berbenturan dengan makhluk goibnya ya, dengan oknum yang nggak bener. Ya, saya minta kepada seluruh rekan-rekan ya anak dan istrinya, perhatikan suamimu. Belum tentu pekerjaannya itu enak. Gitu. Jadi nikmati apa yang dia dapat, syukuri apa yang dia dapat. Jangan dikeluhkan. Oke, ada poin penting yang saya dapat nih. Siap. Jalani, nikmati, syukuri. Siap. Bagus. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Siap, Bang. Jadi setelah ini kita telusur nih Pak ya. Siap. Kita mendatangi lokasi-lokasi yang tadi diceritain sama Pak Agus. Siap. Aman Pak ya? Aman, aman. Oke, terima kasih Pak Agus. Siap. Oke, Bang. Ya, silakan. Oke, sekarang gue bersama Pak Agus nih pengen mencoba untuk menelusuri lokasi-lokasi yang tadi diceritakan oleh Pak Agus ya Pak ya. Siap, siap. Nah sekarang ini di belakang gue udah ada rumah pertama, di mana rumah ini adalah sebuah rumah yang dipercaya oleh Pak Agus dan warga kita sebagai tempat yang paling angker ya, Ya, Pak. sakral lah. Paling sakral. Kita bisa ke dalam nggak Pak? Bisa, bisa. Sekarang ke dalam Pak ya? Siap, siap. Kita ke dalam ya. Ini sekarang kita sudah berada di ruang tengah. Siap. Lokasi ini adalah lokasi yang paling angker nih menurut Pak Paling Agus. sakral. Karena di lokasi ini juga tadi menurut cerita ada sepasang ular yang menjaga lokasi ini, Pak. Siap. Dan selain itu juga masih ada satu sosok yang Bisa paling ada, dominan, nih, Pak. ada. Sosok berbadan besar dan tinggi ya, Pak. Oke, ini sudah banyak akar pohon kayak gini nih, udah terasa banget ya lama ditinggalnya Pak ya? Betul. Gimana ya, ini hanya invest ya. Iya, saya... Artinya tabungan lah gitu. Jadi dibeli, kemudian tidak ditempati. Ini dari produksi nih. Dari produksi nih Bang. Dibeli, tidak ditempati, ditinggal sampai hancur. Bahkan nuansa kesereman atau keangkeran lokasi ini juga Luar biasa. ditambah dengan adanya beberapa pohon pisang ya Pak ya? Betul. Yang banyak sekali. Ini tempat memang Sempurna. sempurna untuk mereka ya Pak Sempurna ya? untuk mereka. Tapi kalau untuk saya sih ngerasa Waduh. Oke, ini ada kasur juga, mungkin pernah ada yang mencoba untuk tinggal di sini kali ya Pak ya? Ya kemungkinan ini sih mungkin ya persiapan saja, tetapi ya tidak dipergunakan gitu. Ini kan barang-barang lama semua Bang, semuanya. Kalau di atas ini bisa ke atas nggak sih Pak? Waduh, jangan usah lah, kita nggak perlu naik ke atas. Aksesnya susah ya Pak ya? Akses susah, kemudian juga licin, ya apalagi dalam kondisi hujan seperti ini. Gitu. Ini aja juga sebetulnya
nggak masuk logika juga. Nah, kok Rembes ya, Pak? rembes ini hampir menyeluruh gitu loh. Ya, ini kan ya kalau menurut saya pribadi ini di luar otak sehat lah ya. Bisa kita ke tempat selanjutnya nggak, Pak? Soalnya Bisa. bulu-bulu saya udah merinding banget nih Pak sini, Pak. Ya, ayolah kita pindah aja. Ke depan aja, Pak, ya? Kita ke depan Silakan, aja. Masalahnya berbahaya juga kelamaan. Pak Agus, Yap, ini kita sekarang berada di pintu air. salah satu pos ya, Pak ya. Siap, Yang dimana di belakang pos ini adalah sebuah sungai. siap. Di mana sungai ini yang tadi Pak Agus ceritakan adalah pernah terjadi kejadian seorang pria pengamanan tol yang meninggal dan ditemukan di lokasi ini, Pak. Siap. Oke, jadi di belakang gue ini adalah sebuah sungai di mana di lokasi ini pernah ditemukan jasad seorang pria yang ditenggelamkan ya, Pak ya. Ditenggelamkan. Jadi diikat, Diberikan bandul ya. diberikan Pemberat. lalu jasadnya ditenggelamkan ke dasar sungai. Ini posnya ini berarti, Pak ya? Siap. Nah, ini yang saya alami, yang tadi saya ceritakan. Oke, bahwa kita ketemu bisa di kesana, sini. Pak? Saya silakan. Dan sekarang kita udah berada di pos Anakan ya, Pak ya? Ya, siap. Ini lokasi ini adalah lokasi Pak Agus melihat sosok berwajah hancur di sini, Pak ya? Hancur lebur ya di sini. Waktu kejadian Bapak tidurnya di mana nih, Pak? Tempo hari ini kan belum ditinggikan seperti ini ya. Oke. Jadi ada di dalam situ ya seperti itu. Jadi kaki saya naik ke atas, agak miring gitu. Nah, agak miring ya itulah terjadinya tabrakan. Jadi dari sisi sini, nah, dia melihat ke saya melihat ke dia gitu. Persis tabrakan benar. Oke, memang pada saat kejadian ini kan bisa dibilang ya, Pak ya. Ya, Asumsi saya nih, Pak. Sosok yang Bapak lihat ini adalah sosok korban yang meninggal di jalan tol. siap. Jaraknya dekat banget, Pak. Sangat. Dari sangat. sini depan kita Depan jalan hanya 30 meter lah. sekitar 10-20 meter udah langsung tol ya, Pak. Lokasi. Di mana lokasi itu adalah lokasi Terjadinya tabrakan. merinding banget di sini, Pak. Terjadinya kecelakaan di situ ya. Ini mungkin kamera bisa lihat ke arah sana ya. Iya. Di sana itu adalah jalan tol Jakarta Cikampek ya, Pak. Jakarta Cikampek. Di mana pada tahun yang sekitar tahun berapa sih Pak jadi ini, Pak? Sekitar tahun 90-an ya. Tahun 90 ya, masuk 2000-an lah. Pada saat tol ini masih satu jalur. Masih satu jalur. Belum ganda sekarang ini ya. Jadi ini jaraknya memang dekat banget. Sangat dekat. Makanya bisa dibilang lokasi ini kenapa sering muncul sosok dengan penampakan yang hancur. Ya bisa dibilang mungkin adalah roh dari korban-korban yang sana, Pak. Nah, mungkin ini. ya, Pak ya. Ini ya boleh saya bilang, maaf ya, saya bicarakan. Nah, kemunculan yang tanpa kepala dari sini. Oh, Nah, dari sini tuh dia jalan, arahnya ke sini. Yang tanpa kepala. Dari sini nih jalan sampai ke sini. jadi Makanya dia sengaja lewat depan pos tuh biar dilihat gitu, bahwa saya ini ada. lebih untuk menunjukkan eksistensinya aja ya, Pak, Betul. ya, bahwa dia ada di lokasi Betul. ini. Dan memang kita juga kodrat sebagai manusia tidak boleh melupakan gitu, bahwa peristiwa apapun, bahwa ada ini ada, oh iya saya ingat. Gitu. Ya syukur sih kalau kita kirimkan Fatihah atau doa lah gitu ya. Oke, bagus. Masih ada satu lagi lokasi yang pengen saya datangi nih, Pak. Siap. Lokasi ayunan di mana ojol melihat sosok pocong Siap. yang duduk di ayunan. Siap. Di mana Pak lokasinya? Ada nanti di pos Anakan kedua. Kita ke sana, Pak. Siap. Silakan, Pak. Oh. Waduh, Pak, ini kita ke lokasi terakhir tapi disambut dengan hujan ya, Pak. Gerimis ya, Pak ya? Inilah namanya alam kan Iya. gitu. Memang Makanya dari tadi sore juga udah sudah ada gejalanya. redup ya, Pak ya? Oke, Pak, ini di belakang kita ini lokasi ayunannya sebelah mana, Pak? Nah ini persis di bawah ini. Oke. Nah, ini karena memang kemarin ayunannya sempat patah, maka kita angkat dulu lah gitu sambil dipindahkan ke salah satu tempat ada. Oke, Gitu. jadi lokasi di belakang gue ini adalah lokasi ayunan
di mana ada ojol yang pernah melihat sosok pocong, Pocong. duduk di Di atas ayunan. ayunan nih Pak. Berarti dia nganternya atau jalannya dari arah mana ke mana Pak? Nah, arahnya dari sini. Dari sana? Dari sana arah ke kiri sampai sana? ke ujung. Jadi rumah ujung yang mesan makanannya. Oke, Gitu. berarti pas pulangnya ya dari Pas sana ke sini kembalinya ya, begitu kembalinya dia nengok, dia pikir tuh di pos tuh ada orang, ternyata malah di ayunan ya bentuk pocong. Gitu. Oke. Bentuk pocong, bener-bener bentuk ya? pocong. Pocong yang duduk di ayunan. Di ayunan. Ini gue baru pertama kali ya denger langsung gitu. Tapi sebelumnya memang udah berapa kali gue nonton sih di film-film bioskop ada lah kayak gitu. Tapi ada. ini dialami langsung. Lah Gitu. kali ini sih real loh ya, orang sampai ojol ya kita tahan ya, kita kan khawatir takut ada apa nggak dibayar makanannya atau gimana, kita kan penasaran. Karena ketika terjadi apa-apa kita nanti saksi lapangannya gitu. Karena Bapak yang bertanggung jawab terhadap Betul, keamanan lingkungan. Oke Pak Agus, terima Siap. kasih banyak nih Siap. sekali lagi nih Pak Siap, Agus Bang. sudah Siap. nemenin tim telusur Siap, buat Bang. Mencari tahu tentang sejarah yang berada di lokasi komplek atau perumahan yang berada di Jakarta ini Pak Siap, Agus. siap Bang. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Sehat dan sukses selalu. Salam juga untuk keluarga di rumah. Amin, Salam amin. untuk anggota juga. Amin Bang. Semoga nanti saat bertugas nih Pak ya, anggota Bapak yang lain juga diberi keselamatan dan kesehatan Pak. Ya, Terima kasih kelancaran sekali lagi, Pak, terutama. ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke Bang. Silakan Pak.